kasih yang mulia. Saudara saksi, Pak Marwoto, Pak Radi, Pak Rahmani, kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal untuk mempersingkat waktu. Satu pertanyaan kami bisa dijawab secara bergantian karena sama ini ya, peristiwanya sama. Kami mulai dari Pak Marwoto. Ini di BAP nomor 11 nih Pak ya. Terkait pemberian uang 400 juta kepada Pak Saifullah. Pak Radi juga ada di situ ya. Pak Rahmani juga ada karena di BAP ini juga sama. Nah, itu semuanya sama di tahun 2019. Pak Marwoto masih ingat itu di bulan berapa? Saya lupa Pak kalau bulannya itu. Kalau lokasinya ada di Pasar Rakyat. Belum lokasi Pak. Jawab aja yang saya tanya. Tahun berapa, bulan berapa? Tahun 2019 bulannya lupa saya. Iya, Pak Radi ingat? Lupa, Pak Rahmani? Ya, lupa ya. Nah, kemudian setelah uang itu diserahkan oleh Sarip ya, Sarip ya, Pak Marwoto ya, ya, kepada Saifullah. Apakah Pak Marwoto tahu setelah itu Saifullah kemana menyerahkan uang itu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Pak Radi? Nggak tahu. Sama. Baik. Nah, kemudian menurut Pak Marwoto tadi apa? Di mana Pak lokasinya? Pasar Rakyat Pak. Pasar Rakyat. Ya. Pagi, siang, sore? Lokasinya itu siang Pak. Siang. Pak Radi? Di mana? Enggak, di mana lokasinya? Pasar Rakyat. Pak, sama ya. Menurut Pak Saifullah, rest area Martapus. Beda ini. Sama. Rest area sama Pasar Rakyat sama, Martapus. Ya. Baik. Nah, pada saat itu ya, apakah Pak Marwoto mengetahui Pak Saifullah ini ada masalah pengadaan tanah? Nggak tahu persis Pak. Nggak tahu ya. Pak Radi? Pak nggak tahu. Permasalahan tanah yang diketuai oleh Sekda Edianur Idul, Sekda yang lama ini, Edianur, Sekda ya, yang sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Tahu Pak Rahmani? Nggak tahu ya. Baik. Nah, kemudian setelah uang diterima oleh Saifullah ya, sepengetahuannya Pak Marwoto, uang itu untuk apa? Untuk Saifullah mengurus masalahnya di Kejaksaan Agung atau untuk Pak Bupati? Nggak tahu persisnya kemana Pak, lebih jelasnya Pak. Pak Radi? Pak, tapi bertiga ini selalu sama ini Bapak? Hah? Iya, maksudnya selalu bertiga ini Bapak ini selalu sama-sama? Satu mobil gitu kira-kira? Waktu itu kami sepeda motor Pak. Oh, sepeda motor. Ya, kumpul di situ, pas saya pulang bawa mobil putih. Mobil apa? Putih ya? Ya. Oke. Hanya di situ berarti ya. Setelah itu Pak Saifullah gunakan untuk apa? Pak Marwoto tahu? Nggak tahu. Ya tahu ya. Baik. Setelah diantar ke ruangan Pak Sarip, Pak saya pulang bawa mobil putih beliau. Kami baru pulang ke kantor beliau. Ya. Ini pengalaman saksi lah Pak Marwoto. Kalau Pak Bupati perlu uang, langsung minta ke Pak Marwoto atau perlu melalui orang lain kayak Saifullah itu? Waktu itu Pak Saifullah itu nelpon saya malam hari Pak. Perlu uang 400 juta. Saya bilang apa? Saya bilang gitu. Di situ saya disuruh Pak Bupati itu Pak. Beberapa kemudian hari kan saya sampaikan ke Pak Kapit, Pak Rahmani, Pak Radi juga. Sebelum untuk apa kan nggak tahu Pak. Akhirnya kan Pak Saifullah membawai ke tempat Pak Bupati Pak. Nah disitulah di rumah dinas itu menyampaikan Pak Bupati kalau Pak Saifullah nggak bisa cari segitu ya kita yang disuruh Pak. Iya.
maksudnya pengalaman Pak Marwoto. Kalau Pak Bupati ini perlu uang, apakah bisa langsung ke Pak Marwoto atau langsung melalui orang-orang seperti Pak Saifullah ini? Biasanya bagaimana? Karena waktu itu pertama kali Pak masalah uang itu, karena sebelumnya kan 2019 itu kan saya pesannya Pak Radi dan Pak Latif Pak, nggak langsung Pak Bupati. Yang pertama kali langsung dari Pak Bupati ya waktu Pak Saifullah yang 400 itu Pak. Itu aja ya. Baik. Nah ini terkait sedikit nih pekerjaannya Pak Marwoto ya, staf Bina Marga 2013 sampai 2021, betul Pak? Pak. Staf ini maksudnya apa ini Pak? Honorer kah? Apakah ini? Staf itu pegawai negeri tanpa jabatan Pak. Tanpa? Tidak ada jabatan Pak. Oke, fungsional gitu. Bukan staf biasa Pak. Staf biasa. Selama itu apa yang Pak Marwoto kerjakan di Bina Marga ini? Saya di Bina Marga ini membantu kabit dan Pak Dinas Pak. Pertama Pak Rahmani berarti? ya, Kabitnya kan? ya. Itu Berarti Pak Marwoto ini anak buah Pak Rahmani? ya, Ya. yang pasti mengukur lapangan Pak. Terus merencanakan desainnya, memeriksa desain konsultan juga, mengolah data teknis, mengusulkan data teknis ke Kementerian PU, data teknis Kabupaten HSU Pak. Ya. Termasuk tadi memploting proyek-proyek. Memploting proyek itu kan di permintaan Pak Bupati Pak. Kalau 2019 kita selesaikan dan itu Pak Bupati juga menolak, ya kita coret gitu Pak. Iya, maksudnya kan yang menulis kan Pak Marwoto gitu ya. Tapi itu Pak Bupati Pak. Ya? Pak Bupati yang merintahkan jadi pekerjaan jembatan Ambahe Bayaki ya tulis Pak. Ya. Termasuk Pak Marwoto ini panitia lelang. Saya sebagai panitia lelang Pak. Pokja itu ya. Bagian Pokjanya Pak. Oke, berarti ada di ULP juga. Iya Pak. Di bawah Pak Saifullah tadi. Iya Pak. Nah, kemudian BAP nomor 12 nih, kami mengkonfirmasi aja Pak terkait pemenang lelang tahun anggaran 2021 termasuk di BAP nomor 27.2. Apakah semua proses lelang proyek itu harus melalui LPSE Pak? Iya Pak. Apakah harus melalui LPSE? Iya. Ya. Tidak ada yang manual lagi ya? Nggak ada Pak. Ya, baik. Nah, kami download LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait dengan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Dirkayakah yang dimenangkan PT Hanamas. Pak Marwoto tahu? Tahu Pak. Ya. Dan rehabilitasi jaringan irigasi Dirbajang Desa Karyas Dalam yang dimenangkan CP Kalpataru. Tahunnya setelah ada OTT Pak, yang itu Pak. Ya? Setelah ada OTT baru tahu ada pekerjaan di situ. Kan di Pokja tadi. Kan bukan saya Pokjanya Pak. Oh, lain. Kan Pokjanya nggak semuanya jadi Pokja Pak, artinya kan di rolling Pak. Oh, ini bidang Ya, saya Pokjanya cuma di Hanamas saja Pak. ya, ini bidang sumber daya alam ya. Sumber daya air. Iya. SDA ya. Iya. Oke. Kabitnya Pak Maliki itu ya, Pak Rahmani ya. Iya. Pak Maliki. Sama lagi Pak. Nah, kemudian apakah saksi juga berperan untuk menentukan CP Hanamas dan Kalpataru ini menjadi pemenang lelang? Nggak tahu Pak, kita cuma evaluasi apa yang kita download, yang kita evaluasi, yang kita umumkan di aplikasi Pak. Ya. Kalau Pak Radi Cipta Karya ya, lain ya. Baik. Nah, kemudian dalam menentukan ya rekanan-rekanan pemenang lelang tadi ya, sepengetahuan saksi, apakah Pak Bupati mempunyai kewenangan dalam menentukan pemenang-pemenang lelang itu? Kalau dari segi voting, iya Pak. Tapi kalau dalam segi aturan, yang menentukan pemenang adalah
Makanya kami ambil contoh nih. Misalnya tadi yang Hanamas tadi Pak Maroto tahu ya. Ada peserta yang mengajukan dokumen, begitu ya. Berarti 8 perusahaan. Ya, Gitu ya maksudnya ya. Nah kemudian tiba-tiba di ujung tinggal satu, tinggal Hanamas. Apa selalu begitu? tidak juga Pak. Nah, bagaimana caranya? Perusahaan yang tinggal satu itu artinya kita pertama kali tahapan evaluasi dan literasi Pak. Kalau literasi gugur artinya tidak bisa melanjutkan ke tahapan kualifikasi Pak. Nah kalau tahapan kualifikasi nggak lolos juga artinya nggak bisa ke tahapan ke teknis, baru ke harga Pak, gitu Pak. Iya. Ya artinya tidak memasukkan dokumen berikutnya begitu. Maksudnya Pak? Hanya tinggal satu begini, CP Hanamas ini. Jadi kalau tinggal satu itu dalam aturan SSUK juga bisa dibaca Pak, kontraknya itu apabila peserta penawar cuma satu peserta dan administrasi kualifikasi teknis itu semua masuk, bisa dilanjutkan dengan harga negosiasi harga Pak. Oke. Yang kemudian di Kalpataru ini yang menang juga ya. Nah kalau Kalpataru saya tidak tahu Pak. Nggak, saya ambil contoh nih, ada 12 peserta yang memajukan dokumen ya, gitu. Nah kemudian CP Gemilang itu adalah penawar terendah, tapi yang menang Kalpataru. Apakah ini juga terjadi seperti itu? Bisa jadi Pak. Nah itu bagaimana? Karena kan evaluasi tahapannya ada Pak. Karena saya tidak masuk di Jogja Kalpataru, ini asumsi saya kemungkinan ini yang mulia, kalau bisa jangan ditanyakan mengenai masalah pendapat asumsi itu yang dialami saksi saja yang Iya, maksudnya yang dialami saksi seperti ini bagaimana memenangkan, kan tadi menang semuanya sudah di plotting tadi, bagaimana? jadi, Apakah seperti ini caranya? jadi dari kalau menurut saya asumsi saya, karena saya nggak bisa masuk di akunnya pekerjaan Enjang, nggak punya passwordnya ke situ, dimungkinkan kalau administrasi pertama administrasi artinya kalaupun CP Gemilang administrasi nggak lulus, otomatis dia nggak bisa lanjut lagi administrasi kualifikasi Pak. Makanya jadi tetangga, jadi yang dievaluasi administrasi semua kalau lolos contek, dua-duanya lolos. Nanti evaluasi kualifikasi contek kalau dua-duanya lulus naik lagi. Di evaluasi teknis ternyata pihak Gemilang nggak lulus, jadi yang lulus itu tinggal Kalpataru, baru evaluasi negosiasi harga karena yang lulus cuma satu Pak. Ya. Saksi tahu ya, CP Hanamas ini Marhaini ya? Ya Pak. CP Kalpataru Pak Riyadi. Ya Ahok Pak. Ahok ya. Biasa juga ikut mengerjakan proyek-proyek di Dinas PU. Iya Pak. Oke. Nah, BAP nomor 13 nih ya. Sekitar Juli 2021, saksi bersama dengan Pak Radi ya, dan Maliki menemui Syahrul di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Betul Pak Maroto? Siapa itu Syahrul? Kasih C monter Pak. Hah? Kasih C kalau nggak salah Pak. C. Kasih C. Ya. Nomor 13 Pak, yang TPK halaman 7. Oh kasih C. Oh kasih C ya. 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 Nah, sepengetahuan saksi ya, apa permasalahan yang dihadapi Pak Maliki sehingga saksi mempertemukannya dengan Pak Syahrul di Kejati Kalsel itu? Saya nggak tahu masalahnya Pak, karena teman-teman dari evaluasi ke itu tempat saya mampir tempat saya, terus saya kenalkan semua pimpinan DPO, habis itu ngobrol empat mata sama Pak Maliki Pak di ruangan pemanggilan. Bukan, sebelumnya apakah ada pihak Dinas PU ini yang diperiksa penyelidikan atau apa seperti itu oleh Kejati Kalsel? Nggak ada Pak. Tidak ada. Karena kata Pak Maliki ada pekerjaan yang selama tahun 2013 kita kan nggak tahu Pak 2013 kerjaannya apa, karena kita
tahun 2020 aja sama-sama kerja, kita nggak pernah ngungsi rumah tangga orang Pak. Jadi kerjaan pangeran gimana kita nggak tahu Pak. Tapi kita kerjanya Pak. Oke. Tapi Pak Marwoto yang mempertemukannya dengan Pak Sarul gitu ya? Iya Pak, Ya. Pak Sarulnya dan timnya itu Pak SO. Jadi soal ke Bina Marga, kebetulan kita sedang PCM Pak, prakontraksi meeting, rapat. Oke. Baik. Sepengetahuan Pak Marwoto, ya Pak Radi juga yang melihat itu ya, ke kantor Kejati ya? Baik. Apakah Pak Bupati mengetahui permasalahan yang dihadapi Pak Maliki saat itu? Apakah Pak Bupati ini mengetahui masalah Pak Maliki saat itu? Waktu itu saya sempat laporan Pak, ada tim Kejati masuk ke PSU Pak, saya sampaikan Pak Bupati, Pak Maliki menyelesaikan Pak itu aja Pak. Hanya itu? Ya. Tidak dilaporkankah Pak Maliki sudah bertemu dengan Sahrul di Kejati dan sebagainya? Masalah sebagainya itu karena wewenangnya Pak Mairan Pak, yang lebih tahu detail kan Pak Maliki Pak. Bukan, ke Pak Bupati. Iya. Ada tidak disampaikan setelah pertemuan dengan Pak Sahrul itu? Pak Marwoto ada menyampaikan lagi? Ya, Pak Maliki yang harusnya kita minta pendapat dan saya menemani Pak Maliki untuk membantu mediasi aja Pak. Ke Pak Sahrul? Lah mediasi antara anak jemaah ya saya nggak tahu isi. Maksudnya begini Pak, setelah ketemu dengan Pak Sarul, dilaporkan nggak kepada Pak Bupati? Bapak ada melapor nggak? Saya Ya, ada melapor nggak? laporan Pak, habis itu Bupati? ya. Ada Pak. Hanya itu kan? Baik. Nah, Pak Marwoto melihat ya Pak Maliki menyerahkan uang 300 juta kepada Sahrul melalui kurir. Melihat? Kalau waktu itu kejadiannya itu di Dan masa pekerjaan yang Bapak melihat nggak? cuma menit dua kotak gitu aja juga Pak. Bapak kotak aja. Ya. Jadi Anda Ya, tadi saksi kan bilang membenarkan seluruh BAP. Ya. Saya kan mengkonfirmasi ini disebut menyerahkan 300 juta. Sekarang kok kotak? Gimana yang benar? Iya. Kata Pak Malik kan Pak Malik bilangnya uangnya segitu, cuma kalau melihat itu kan saya tahu cuma dalam bentuk kotak gitu aja. Oke. Karena setelah itu saya mengambil berkas yang diserahkan Pak Maliki Pak. Ya. Dalam bentuk kotak juga. Ya. Pak Radi lihat? Hah? Nggak ikut? Lo bukan tadi bersama-sama Pak Marwoto? pertama kali sebelum Maliki itu Pak. Oh, menyerahkan uang Pak Maliki dengan Pak Marwoto? Hampir dua kali Pak. Pertama dengan Pak Marwoto, Maliki nggak ikut. Nah, pertemuan kedua, Pak Maliki Pak Marwoto ini ikut lagi. Itu. Ya Pak Marwoto berdua dengan Pak Maliki berarti ya? Lalu Pak Maliki menyuruh saya Pak, oh, kamu dong lanjutkan dulu ke sana apa sih masalahnya untuk gimana selesainya kan gitu. Waktu itu tengah malam saya telepon Pak Radi karena kok saya sendiri kan dari Pak Radi ya saya kepengen Pak. Habis itu teleponan lewat HP Pak, gitu aja Pak. Ya. Itu bulan Juli 2021. Pak Marwoto ingat sekitar awal bulan, pertengahan atau apa? Lupa Pak. Pak Radi? Hah? Tapi di bulan Juli ya? Iya, baik. Nah, Pak Marwoto tahu sumber uang yang diserahkan Pak Maliki tadi kepada Pak Sarul? Nggak tahu Pak. Pak Radi? Nggak tahu. Pak Marwoto tahu tidak sekitar tanggal 1 Juli Pak Maliki menerima uang 125 juta dari Marhaini dan 70 juta dari Pak Riyadi Nggak tahu. melalui Mujib? Nggak tahu. Tidak tahu? Nggak tahu. Itu Pak Maliki berarti ya? Ya. Nah, lanjut BAP ini angka-angka tadi nih, Pak. BAP 14 sampai dengan 17 dan 24 dan 25 nih Pak Marwoto. Angka-angka tadi sesuai BAP saksi ya. Kita hitung ulang itu nilainya, nilai fee ya di tahun 2019 4 miliar 675 juta. Tapi tertulis 4 miliar 645. Ada selisih 30 juta ini.
Apa kita hitung lagi ya, sama-sama? Kami sudah hitung pakai kalkulator ini Pak. 4.675.000.000 di 2019. Nah kemudian kami tanyakan Pak, persentase itu dari nilai kontrak atau nilai proyek? Kalau 2012 nilai kontrak Pak. Oke. 2020? Nilai pagu. Hah? Pagu Pak. Oh, jadi dari 2020 nilai pagu ya, berarti nilai proyek itu maksudnya ya? Ya. 13%-nya. Oke. Karena yang ada di sini nilai kontrak ya, BAP nomor 14 ini itu nilai kontrak. Baik. Nah, setelah dipotong pajak ya. Ya. Kemudian, nah ini rincian nih, sekalian konfirmasi ke Pak Radi ya. Yang pertama tadi itu pemilu 2019 750 juta. Pak Marwoto bilang melalui Pak Radi. Ini sama nggak dengan yang di BAP Pak Radi ini juga? 250 juta. Pak Radi bilang 250, Pak Marwoto 750. Mana yang benar? Benar Pak. Jadi kami bina marga 750. Ada 250 jadi 1M. Oh beda. Beda bidang Pak. Bukan. Di sini kan Pak Marwoto memberikan rincian melalui Abraham Radi. 750. Itu yang disiapkan Pak Radi atau yang Pak Marwoto? Yang saya Pak. Oh. Melalui Ahmad Syarif gitu kan? Ahmad Syarif tadi. Ya, Pak Marwoto. Pak Radi Pak yang menyerahkan Pak Bupati. Jadi iuran Pak, patungan. Betul. Enggak apa-apa. Jangan, maksud saya jangan hitung di double Pak. Kasihan, jumlahnya makin nambah kan. Yang Pak Radi coba minta mic-nya Pak Radi. Yang mana nih yang Pak Radi? 250 ya Pak. Nah, yang dibilang Pak Marwoto ini seperti apa? Aturan itu Pak. Kan bina marga mempunyai 750. Saya minta lagi 250. Beda berarti. Beda. Tapi Pak Radi yang menyerahkan ke Latif dengan Syarif. Dengan Syarif. Oh, tapi masuk dalam catatan Pak Marwoto kan itu tadi kan? Nah, berarti 750 ada, 250 ada. Oke. Sama ya. Ya, nah ini 250. Ini Pak Radi Pilkada 2017. Pak Marwoto Pileg 2019. Maksudnya yang mana nih? Momennya waktu itu memang memudahkan mengingat tambahnya waktu itu nggak tempat tanggal berapa, kita cuma mendekati posisi hanya pilkada ya Pak. Jadi Pak yang mengingatkan. Bukan Pak, nggak yang jelas Pak. Ini proyek tahun anggaran 2019. Ya. Kalau Pak Marwoto, makanya saya tanya ke Pak Radi tadi. Pak Marwoto bilang untuk pemilu 2019, oke 750. Kalau Pak Radi untuk pilkada 2017, gimana Pak Radi? Kan udah lewat, maksud saya gitu. Pakai mic. Gini, saya diminta Pak Marwoto Cipta Karya, kan senama bidang Pak ya, ngumpul 250. Itu aja, saya penuhi 250. Ya terus untuk apa? Nggak apa bertanya. Ya, 250. Oke. Nah, terus Idul Fitri 300 juta. Nah, ini yang kalau dari Haji Upik jumlah fee yang Pak Marwoto catatkan tuh 600. Tapi yang Pak Marwoto sebutkan hanya diserahkan 300. Ini bagaimana? Jadi begini Pak, waktu itu Pak Radi kan dapat pesan dari Pak Radi dan Bupati kurang lebih 600. Jadi dibagi dua, saya 300, Pak Radi 300, jadi 600. Gitu Pak. Berarti tetap dari Haji Upik 600 begitu? Dari saya kan kerjanya Sipek ada di tempat saya
berarti tempat juga Pak. Bukan Pak. Proyeknya peningkatan jalan Teluk Betung Pasar Selasa. Iya, itu dak Bina reguler. Marga, Pak. Hah? Beneran Bina Marga. Betul. PT Ulin Subur Haji Upik. Iya. Fee yang dicatatkan di sini 600 juta. Iya kan Haji Upik itu kan Pak, yang 300 diambil Pak tidak. Habis itu yang iuran-iuran itu kan juga dikumpulkan yang tahap-tahapan awal tadi Pak. Iya Pak. Kan ini yang mendekati ya, yang Bapak buat rincian pengeluaran itu yang jelas nih dari Haji Upik 300 juta, ya kan? Ya, itu yang ngambil Pak Radi. Nah, ini Pak Radi, kenapa dicatatkan dalam ini Pak Marwoto gitu? Iya kan itu posnya Bina Marga. Oh, tapi Pak Radi ngambil? Iya, asal ngambil ke situ. Hah? Pak Radi? Kan jumlah 600 Pak. Ya. Kita ada 2 bidang. Bina Marga 1, Cipta Karya 1. Jadi Cipta Karya 300, Bina Marga 300. Dalam jumlah 600 atas nama catatan Pak Haji Upik. Oke. Ada 2 bidang. Berarti tetap dari Haji Upik 600 begitu ya? Iya, cuma bidang saya 300, bidang kita ada 300, karena ada juga kerja 2 bidang. Ya. Baik. Nah, oke. 750, 300. Kemudian uang saku Kejaksaan Agung 100 juta. Pak Radi juga ini? Iya, Pak. Ya Pak Radi, kalau Bapak sebut Kejaksaan Agung itu institusi Pak, sebutkan orangnya, Bapak serahkan ke siapa? Pak Radi Pak, kasih mic-nya. Bapak jangan mengapakan institusi, itu Kejaksaan Agung. Kalau di sini Kejaksaan Agung nih, orangnya siapa Pak, oknumnya? Tahu kita Pak. Iya, uang itu minta Pak Marwoto. Saya nggak tahu. Nah, ke Pak Marwoto lagi. Bagaimana Pak Marwoto? Ini kan Pak Radi menyerahkan ke orang Kejagung. 2019 Pak Radi yang 19 ya? kantor. Nah. Jadi kan 3 kali Pak Radi kita jilungnya itu Pak Radi cuma motor 100 yang dari kontraktor, 5 100 ya Pak Radi percayalah pada saya bilang itu. Udah itu aja. Ya, Percaya bahwa itu akan diserahkan pada orang Kejagung. Pak, ya. Kepada siapa Pak Radi? Yang 100 cuma kantor PO 100 orang. Nah, ya terserah lah, berdua lah mungkin kan. Samanya itu, saya hanya mau bilang jangan sebut institusinya Pak. Orangnya siapa, oknumnya ini. Pak, ini fakta persidangan Bapak disumpah. Ini kami bekal panjang ini Pak. Waktu itu kan cuma ngetik karena Pak Radi bilang gitu ya udah segitu aja Pak. Ada orangnya tidak? Kan maksudnya Pak Radi aja Pak. Nah, Yang di kantor PO 100. nah Pak Radi setelah terima dari Pak Marwoto, nah, gimana ini Pak? Terus 100 yang masalah kita ada 100. Iya, nggak satu-satu loh Pak, ini kan jelas nih. Tadi gua lewat kan dari majelis sudah ditanya oleh penuntut umum sudah, ya udah Kejaksaan Agung. Saya mau tanya orangnya Pak. Ada kan orangnya? Yang menerima ini ada orangnya tidak Pak? Wujudnya ada tidak? Pak, itu uang itu diserahkan kepada orang atau kepada siapa? Yang menyerahkan siapa? Kalau masalah uang kita sama-sama juga. Yang menyerahkan Anda berdua. Kepada siapa? Siapa Pak Marwoto? Enggak, yang 2019 Pak. Iya, justru di sini kan keterangan. Kan Pak Ara diserahkan uangnya kan. Di sini kan keterangan saudara pada tahun 2019 huruf C ini. Pada saat ini dari Kejaksaan Agung saya mendapat perintah dari Bupati Bapak Bupati untuk menyiapkan uang saku untuk tim dari Kejaksaan Agung. Kemudian saya sampaikan kepada para rekanan dan terkumpul 100 juta. Nah ini untuk diserahkannya kepada pihak Kejaksaan Agung. Jadi gini Pak, saya jelaskan lagi dari awal. Pertama, Nah kita nggak usah panjang Iya. awal Pak. Ini maksudnya uang yang 100 juta itu Pak, berarti harga cukup ya. Iya betul. Iya, Anda mengumpulkan katanya untuk tim Pak Kejaksaan. Radi nyampaikan ke saya Pak, katanya ada tamu mau menyambut Iya, tamu. diserahkan ada uang itu. Saya serahkan Pak Radi Pak, di mau kantor Kalau PO. diserahkan kemana uang itu? Balik lagi kepada Pak Marwoto. Sama-sama menyerahkan. Nah, Nah iya, sama-sama Pak yang ada
Iya kan itu bertanda 400 itu. Iya, Pak. ini ada 100, diserahkan dah ke Jaksa Agung. Serahkan Pak. Diserahkan yang menyerahkan siapa? Kita menyerahkannya masih sama Pak Waluto. Dan Pak Waluto, betul Pak Waluto ya? Nah, ini gimana ini? Yang berdua kok nggak kompak? Yang 2019 Pak tadi, yang 2020 kan 3 kali kan kami serahkan pengelolaan. Ini yang 2019 Pak Amdes Hukum ya? Iya betul, Ini kan 2019. keterangan Pak Waluto ini 2019. Iya. Nah, ini diserahkan nggak? Pak Waluto yang mengumpulkan. Ini kan? Jadi boleh Pak Abraham Radi untuk menyiapkan uang saku untuk tim BAP Radi nomor berapa? BAP Radi. BAP Radi nomor berapa? Kumpul sejumlah 100 juta. Terkumpul. Itu diserahkan nggak? Anda serahkan, yang menyerahkan siapa? Saya sendiri. Anda sendiri Betul, sama Pak. siapa? Kita yang mau. Kepada siapa? Sama siapa? Kepada siapa? Saya nggak tahu Pak. Hah? Pertama Tidak tahu nanya kenapa Anda menyerahkan kepada orang ya, orang kan? orang. Orang itu betul orang Kejaksaan Agung kan? Betul? Nggak tahu Pak. Hah? Itu orang Kejaksaan Agung gitu. Tahu saudara betul orang Kejaksaan Agung? Nggak tahu. Nah, kenapa saya serahkan jangan-jangan orang Kejaksaan Agung? Berita Pak Waluto. Hah? Berita Pak Waluto. Siapa bos? Iya, orangnya itu betul kok orang Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Ini Pak. Nah, oke, Anda serahkan uang kepada orang. Orangnya itu punya orang Kejaksaan Agung nggak? Tahu. Nah, kenapa Anda serahkan kalau bukan gimana? Kan di berita Pak Waluto ada jadi segini orangnya lain di. Kalau orang lain gimana? Anda dikasih tahu ciri-cirinya orangnya. Ada atribut nggak? Pakai dinas nggak dia? Jangan-jangan orang yang bentuknya orang saudara jadi dia 100 juta. Bisa aja. Nggak bisa dia mau ke Kejaksaan Agung. Jangan-jangan mau ke Kejaksaan Agung yang menerima. Anda salah dikira tuh orangnya ini. Pada jam-jam betul datang itu, tapi bukan orangnya. Pak Waluto sudah janji dengan orang itu nggak cuma memberi uang. Waktu itu memang nggak tahu Pak. Nggak, Pak Waluto ada janji nggak untuk kasih orang-orang Kejaksaan Agung? Ada janji-janji nggak? Nggak ada kenalnya Nggak Pak. ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia ada minta nggak? Nggak ada sama. Nggak ada. Berarti belum tentu orang Kejaksaan Agung. Belum tentu. Mungkin yang mulia, Hah? BAP Abraham Radi ini di poin 9 ini dia menjelaskan di tahap 3 mengganti sangu kejagung, maksudnya adalah kebutuhan ambil lain untuk kebutuhan pengamanan kejagung 1 juta. Saya tidak pernah mengetahui secara detail, kemudian saya mendengar dari ambil lain langsung seperti itu. Yang mana Pak? Yang BAP nomor 9 yang mulia, Atas nama siapa? Saksi saksi atas nama Abraham Radi. Abraham Radi. BAP nomor 9 poin 2 yang halaman 8-nya yang mulia. Ini keterangan terkait. Kalau berapa ya? Ya, halaman 8. Hah? Kalau berapa apa poin berapa? Poin 9, BAP nomor 9. Kemudian poin 2 di halaman 8-nya yang mulia. Poin 2 ya, poin menyetujui daftar pekerjaan misalnya kan? Dan di bawah lagi ya, setelah halaman selanjutnya. Tahap 3 mengganti sangu kejagung 1 juta. Tahap 3 ya? Tahap 3 mengganti sangu kejagung itu? Iya. Nah, ini satu keterangan dari Pak Adi, betul ya Pak ya? Nah ini, tapi betul nggak orang itu orang kejagung? Ini masalahnya. Jangan-jangan orang yang tiba-tiba datang berkunjung mau urusan apa ya dikasih uang ya terima lah. Rezeki dia. Ya kan nggak ada konfirmasi dari orang kejagung kan? Kalau saya nggak kasih uang nggak ada kan? Kalau saya nggak ada Pak. Nah makanya, karena dia juga tidak minta dan nanti juga tidak janji. Anda nanyakan nggak waktu kepada itu orang itu? Bapak dari Kejaksaan, Pak perempuan apa lagi? Tanya nggak Bapak dari Kejaksaan Agung ya? Mana itu? Ya masalah alamat Pak. Maksudnya tanya dulu sebelum sesuatu itu. Kan? Atas kalau aku permintaan Pak, waktu tanya dulu orangnya betul Pak, Bapak dari Kejaksaan Agung. Oh ya, ini Pak ada kutipan. Tapi itu. Berarti kan belum bisa dipastikan ya di Kejagung ya? Hah? Itu Pak, silakan Pak. Lanjut. Ya, baik. Ini tadi kemiripan dan kesamaan ini yang mau kami klarifikasi Pak. Di yang pertama tadi kami ulang ya, soal pemilu 2019 Pak Marwoto 750
Pak Radi 250 itu berbeda, gitu ya Pak Radi? Beda. Idul Fitri 300 di catatan Pak Panoto, di catatan Pak Radi juga 300. Ini sama? Sama Pak? Sama 300. Iya. Saya uang 300 bina marga, kita ada uang 300. Loh, tapi jalan ceritanya Pak Abraham Radi yang mengeluarkan 300 di catatan Pak Maroto. Iya, cuma ngambilnya di Pak Ajupe, posnya di saya Pak, pos anggarannya. Maksudnya jadi berbeda, ada 2 kali 300 ini? Iya. Kan 600 dibagi 2 Pak, 300 bina marga, 300 cipta karya. Gitu ya, oke. Yang ini juga dicatatkan uang saku kejaksaan 100 di Pak Maroto, di Pak Radi juga untuk Kejaksaan Agung 100. Ini juga begitu juga. beda. Beda. Berarti 200 dong untuk Kejaksaan Agung. Ya, terserah Pak Radi kalau di mau kantor. Betul Pak Radi, 200 ya? Enggak begitu Pak. Bapak jawab saja yang saya tanya. 100 dari Pak Marwoto, 100 dari Bapak, 200 untuk Kejaksaan Agung. Hah? 200 juta? Iya betul, maksudnya ini tadi di catatannya Pak Marwoto 100 untuk Kejaksaan Agung, di catatan Pak Radi pun 100 untuk Kejaksaan Agung, berarti 200. Hah? 200 juta? Ya, jelas ya, berarti 200 juta. Berarti untuk Idul Fitri tadi 600 begitu Pak Marwoto ya? Iya. 600 juta? Ya. Yang untuk pemilu tadi Pilkada 1M? Itu orang per bulannya saya nggak tahu Pak, cuma waktu saya nyata momennya tuh hanya pemilu gitu aja. Sudah ya, oke. Jumlah saja nih Pak, kita mau hitung-hitungan jumlahnya. Kan 750, Pak Radi 250, itu kan? Nah, kemudian DID tadi 1 miliar ya, Pak Marwoto ini ya? Ya. Oke. Nah, kan dikumpulkan dulu ini berarti Pak, 1 miliar ini. Iya. Berapa lama mengumpulkannya? Kurang lebih seminggu Pak. Oke. Tadi di tahun anggaran 2019 ada 23 paket proyek yang didaftar BAP Pak Marwoto ini ya. Nah, itu apakah lelangnya dilakukan secara serentak? Seru Pak lelangnya. Mungkin sekaligus bisa nggak bisa sekaligus. Bertahap. Ya. Oke. Nah, pada saat kapan para rekanan ini memberikan fee-nya yang disepakati tadi? Kalau yang terakhir itu sudah akhir tahun Pak. Bukan, apakah ditentukan setelah ada pembayaran tahap pertama ada fee itu seperti apa? Sesuai permintaan Pak. Setelah permintaan Pak Bupati, baik para dinas perlu 300 ya udah kasih sesuai permintaan aja Pak. Nggak ditentukan nanti tanggal segini nanti nggak tentu Pak. Nggak ada berdasarkan tahapan pembayaran dari dinas? Nggak ada. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya 1M tadi. Nah, Pak Marwoto tahu dengan atau kenal dengan Ibu Lis atau Listiani? Nggak kenal Pak. Ya, kenal ya. Nah, kemudian ada DID. DID ini apa nih? Dana intensif daerah Pak. Intensif daerah. Dapat HSU akhirnya? Ya waktu itu kan sudah terlaksana Pak. DID jadi DID tahun anggaran 2019 Pak. 2019. Bangun apa ini? Berapa nilainya? Lupa Pak, anggarannya berapa Pak? Membangun apa? Jalan Pak. Digunakan untuk jalan. Pak Ramani tahu DID ini berapa nilainya Pak? Pak Kabit kan? Berapa nilai DID ini? Hah? 2019 tadi katanya 2019. Kemudian 2020 dapat lagi. Atau hanya sekali ini aja? Ya Pak Marwoto tahu? Tahun 2020 kami asal usulnya nggak punya anggaran sama sekali Pak, karena ada pemotongan COVID. Oke, COVID ya. Nggak, DID kan dari APBN pusat kan? Iya, itu tahun 2019 Pak. Iya, 2020 dapat. 2020 nggak ada anggaran
Nggak ada lagi. Nggak ada. Hanya di 2019 ini aja. Ya. Semuanya untuk PUPR ini ya, untuk jalan jembatan. Saya nggak ingat Pak untuk bidang yang lain. Yang pasti punya saya diminta 1 M Pak untuk DID ya kita kasih Pak. Oh, hanya itu ya. Ya itu Pak. Ini kemudian sama Sarip ya, dengan Pak Rahmani. Ya. Ini ke Hadi ajudan itu. Ya. Wadahnya pakai apa itu? Hah? Merupakan melatih Pak. Bukan, pakai kardus atau apa? Nah saya nggak melihat Pak malam-malam dari tidak dari mobil langsung mobil Pak ini Pak Hadi Pak. Pak Rahmani? Pakai kardus ya. Ya. Dari mobilnya Pak Rahmani? Bukan Pak. Sarip? Iya. Oke. Nah, kemudian 400 juta tadi sudah kami tanyakan ya. Itu diterima Saifullah ya? Benar Pak. Oke. Pernah tanya ke Pak Bupati, ada terima dari Saifullah? Enggak Pak. Nggak pernah. Pak Rahmani pernah tanya? Nggak ada ya. Pokoknya berhenti di Saifullah itu ya. Oke. Nah, tadi DID Pak Radi ada juga nih 118 juta ini apa nih? Yang mana? Komitmen DID. Digabung ke sana atau bagaimana ini? Enggak ada Pak sendiri Pak. Tadi kan 1 M. Ya waktunya itu waktu saya nyerahkan 1 M, Ya. saya serahkan 100 itu tadi supaya mengingat, mempermudah mengingatkan dia Pak. Ya berarti Pak Radi lain. Lain. 118 juta sendiri nih. Bukan masuk dari yang sebagai 1 M itu. Bukan Pak. Sama ya untuk DID ini ya. Pak Radi kenal Ibu Lis? Nggak tahu. Nah, kemudian operasional Kejari Amuntai sama Pak. Bapak juga sebut institusi nih, Kejaksaan Negeri nih Pak. Siapa oknumnya nih yang nerima ini Pak? Mas Heri langsung Pak. Ya? Mas Heri langsung. Ya orang Pak. Kajari itu jabatan. Sebut Pak orangnya. Bayu Pak. Hah? Bayu. Ayo. Tahun berapa itu Pak? Karena saya Pak Rahmani Pak mengangkatnya Pak. Tahun 2019. Awal 19 hingga saya Pak. Awal? Hah? 2019 bulannya saya lupa Pak. Pak, ini anggaran 2019 ceritanya Pak. Ya kan pinjam dulu Pak. Waktu itu pada 2018 berapa kan kita nggak tahu Pak, nggak ada serah terima apa-apa, jadi tahunya semua kan ribut pada dia, jadi kami menyelesaikan semuanya Pak. Ya jadi Pak Payung namanya siapa? Bayu Pak. Bayu. Bayu. Bayu ini Kajari tahun 2016. Lupa saya Pak. Lah, Jangan mulai tahun berapa kan saya nggak tahu Pak. ya Bapak Pak Marwoto serahkannya kapan? 2019 Pak. Masih Kajari dia saat itu. Pinjam dulu Pak waktu itu. Awal 2019 ya. Baik. Ini 300 juta. Ya Pak. Oke. Ini langsung ya. Pak Marwoto langsung. Saya Pak Rahmani Pak. Jadi Ya, dengan Pak Rahmani. Ya, apa namanya itu saya minta waktu itu dipanggil itu suruh melempar di jalan dari jalan Pak. Betul. Ya. Maksud saya itu ini Pak Marwoto yang ambil dari pengusaha uangnya. Waktu itu dari Pak Benhar Pak. Benhar. Ya. Kan? 300. Yang saya pinjam Pak Benhar. Ya. Kemudian bersama Pak Rahmani kasih ke Kajari tadi, Pak Bayu tadi ya. Bayu. Nah, terus apa Pak hubungannya dengan Pak Bupati ini Pak? Dengan pemberian Bapak ke Kajari tadi itu hubungannya dengan Bupati ini apa? Hubungan antara Pak Bupati dan Pak Kajari kan sama-sama musbika Pak. Nah. Jadi itu untuk apa namanya membantu pekerjaan di lapangan Pak, karena dari kejaksaan kan ada izin juga untuk operasionalnya Pak.
Ya, muspida ya. Maksud saya itu Pak, apakah saat itu Pak Bupati ini sedang diperiksa oleh Kajari kah, atau ada masalah hukum kah, atau seperti apa Pak? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Ya. Kemudian biaya operasional Kejati Kalsel. Ini juga institusi Pak. Siapa nih orangnya di Kejati itu? Kami mau pastikan ini benar sampai tidak? Sampai, Pak. Oke. Sandi, Pak. Siapa orangnya? Pak Sandi, Pak. Sandi. Ya. Oh sama berarti ya, Sandi yang tadi itu. Tadi Sarul ya. Ini Sandi ya. Di bagian apa ini Pak? Saya lupa jabatannya, Pak. Lupa. Karena saya meneruskan pendahulu yang kayak kepala dinas, Pak. Meneruskan pendahulu. Iya. Oke. Tahun dari dulu kita juga, Pak. Nah, ini kan sudah detail ya Pak ya. Bahkan orangnya pun Sandi Bapak jelas. Siapa sih yang merintahkan Bapak? Waktu itu saya sama Pak Ari sempat ketemu Pak Bupati, Pak, mau kondisi yang satu makhluknya di Amuntai, jadi ya saya sampaikan dulu karena katanya orang Pak yang teman-teman dari Kejaksaan pun ya dulu nggak mau masuk operasional atau operasionalnya masih kurang gitu loh, Pak. Jadi ya daripada ribut Ya faktanya aja Pak. Bapak kan jelas nih bahwa uang 300 juta. Orang yang dituju pun Sandi di Kejaksaan Tinggi Kalsel. Yang merintahkan Bapak antar uang 300 juta kepada Sandi itu siapa? kalau Pak Bupati, Pak, Hah? lapor juga Pak Bupati, Pak. Bukan lapor. Bapak kan jalan ke sana. Yang perintahin siapa? Pak Kadis, Pak Kabid, apa siapa? Kami koordinasi sih, kabit-kabit semua, Pak. Kumpulan kabit-kabit. Iya. Ya, berkoordinasi. Iya. Betul, Pak Rahmani. Ya. Kemudian disepakati, ada sepakati 300. Nilainya ini dari mana? Diminta angka 300 kah apa disepakati nilai 300? Negosiasi, Pak, dari mintanya sekitar 1 juta, Pak. Ya, negosiasi dengan Pak Sandi tadi. Ya, ngomongnya gitu, Pak. Karena waktu yang negosiasi di Polda kan ada Pak Kabit. Nanti Kejati dulu, Pak. Ya. Ketemu angka 300. Ini per bulan atau per tahun? Tahun, Pak. Ya, setahun. Setelah itu aman. Tidak ada pemeriksaan lagi. Ada, Pak, cuma pengawalan ke lapangan, tapi kan langsung ke lapangan mana yang ada masalah di Pak. Oke. Nah, ini muncul lagi Pak, Kejari Amuntai lagi ini. Ini siapa orangnya lagi? Kasih intelnya siapa saat itu? Kasih pitsusnya siapa? Waktu itu pekerjaan 2000, itu kan 2018 ya Pak ya, atau buku karena Pak Agus tuh pensiun bulan Agustus Pak 2018. Siapa pensiun? Pak Agus. Oh ya, Kabit ya kemarin ya, Agus Susiawanto, ya Kadis. Ternyata 2018 itu belum selesaikan Pak, makanya kami menyelesaikan tahun 2018. Oh, utang berarti. Iya. Oke. 360. Ini bulat atau bagi dua ini? Kasih intel sama kasih pitsusnya ini. Itu Pak bulan 30 Pak. Nah, totalnya segitu Pak dari Januari sampai Desember. Ya masih ingat nggak tadi orangnya nih? Kasih intel ini siapa? 2019 ada 2 pergantian kayaknya waktu itu Pak. Enggak, bukan. Bapak kasih 360 juta ini kepada siapa? Orangnya Pak? Per bulan Pak. Oh, ini per bulan. Iya. 30. Iya. Oh, 30 juta per bulan ini Pak ya. Iya. Jadi direkap jadi 360. Iya. Oke. Berarti ganti-ganti orangnya, kasih intel maupun kasih pitsusnya ganti-ganti. Iya. Oke. Nah, operasional Kejati Kalsel sama. 360 ini juga. Iya. Kepada Sandi tadi. Iya, yang 2019 karena yang 2019 kan belum diselesaikan waktu itu kan aku sempat pensiun Pak. Bulanan juga ini. Iya. 30 juta per bulan. Iya. Ya. Polres HSU, Kanit Tipikor, siapa orang ini Pak? Itu yang negosiasinya Pak Maliki langsung Pak, yang di Polres itu. Pak Maliki. Ya, negosiasinya jadi saya cuma diminta untuk menyelesaikan terus pembayarannya Pak.
Ya Kanit Tipikornya tahu? Adalah setiap bulan kan yang mengambil PU kan ada saya Pak Rahman ini, ada Pak Adi, ada Pak Maliki Pak. Mereka yang datang? Iya. Datang ke PU? Ngambil uangnya? Oke. Berarti 30 juta juga ini? Per bulan? 40 Pak rasanya, dengan saya. 40? Itu tahun berapa? 2019, kita bicara 2019. 30 juta per bulan. Oke. Berarti nggak sekaligus ini ya, ini akumulasi. Ya. Nah, Polda Kalsel 360 sama ini. Sama Pak. Polanya 30 juta Iya Pak. per bulan. Oke. Nah, Pak, ini kan LSM nih dan wartawan 55 juta. Ini sekali kasih atau bagaimana ini? Itu ada yang kadang datang sejuta, kadang datang bensin 500. Pak Rahman juga menyaksikan Pak. Kadang kita bantu apa namanya itu mau ada acara apa namanya itu reuni atau apa gitu loh Pak, 500. Ya. Nah, baik. Kan ini tadi kalau kita lihat alurnya, sumbernya adalah fee dari rekanan. Iya Pak. Ya kan? Tapi kan proses membaginya Bapak bulanan. Waktu itu kan diminta untuk sebulan aja Pak, berapa bulan mintanya kan. Bukan. Siapa yang ngumpulin Pak fee dari rekanan Ada ini? kumpulin Pak. Ah, jadi gimana? Bulan ini kalau operasional 30, ada kumpulin ada juga 30 ya. Oh. Dari masing-masing rekanan itu. Iya. Oke. Ya. Nah, kemudian itu yang kami total tadi Pak. Seluruh total yang sudah kita konfirmasi juga ini 4.645 juta. Masih ada selisih 30 juta Pak. Dari yang sudah kita sebutkan satu persatu tadi kita catat. Kemudian tahun anggaran. Nah, kalau tadi Pak Marwoto bilang di 2019 itu 10%, gitu Pak ya? Ini nggak match juga dengan fee yang diterima. Misalnya peningkatan jalan Junjung Bui Empu Jatmika, nilai kontrak 326.200.000. Pemenang Jangan Lupa Bahagia, Sarit atau Mujib, tapi fee cuma 30 juta. Kontraknya berapa? Hah? 326 juta. Kan potong pajak dulu. Setelah potong pajak. Kontrak kan 320 juta. Potong pajak kan 20 potong pajaknya itu 10%. Oke. Berarti nilai kontrak setelah dipotong pajak. Iya. Dikali 10%. Iya. Nah, berarti yang 2020 baru 13% gitu. Ini 2019 tadi ya. Nah, baik. Nah, kemudian tahun anggaran 2020 tadi sudah dikonfirmasi. Nah, kami ada yang mau ini Pak, tanyakan aja nih. Biar jelas yang mana untuk Pak Bupati. Tadi Bapak kasih gambarannya atau keterangan Pak itu ya. Yang untuk Bupati adalah yang diterima Pak Latif gitu ya, ajudan atau Hadi. Maksudnya gimana Pak? Tadi kan Bapak bilang berarti kalau untuk Bupati dikasih ke ajudan kan? Enggak gitu Pak. Nah, jadi gimana? Kalau tahun 2019 kan ajudannya masih Hadi. Oh, 2019 Hadi. Iya. Oke. Itu kan saya dan fokus saya sama Pak Hadi, tapi Iya. Pak Hadi kan sama Pak Latif. Kan Oke. ada Pak Hadi, ada Pak Latif. Oke. Tahun 2020 semuanya nyerahnya Pak Latif Pak. Oh, oke. Nah, Pak, ada nggak atau kenal nggak Bapak dengan penjaga malam di rumah dinas itu namanya Pak Udin? Kenal. Kenal? Kenal. Pernah tidak melalui Pak Udin? Nggak pernah saya. Masih ada Pak Udin sekarang? Udah bingung. Hah? Udah bingung. Meninggal Pak. Jaga malam ya, jaga malam. Meninggal Pak. Meninggal ya, betul. Meninggal. Nah, Pak Marwoto ini kan sama ya di Dinas PU dengan Pak Agus kan sempat pimpinan Bapak ya? Iya. Ya, Kabid
kemudian Kadis. Itu tidak ada koordinasi dengan Pak Agus. Masalah apa Pak? Ya ini penyerahan tadi di 2018. Ya itulah Pak. Kalau dari Pak Agus katanya sudah, tapi pihak dari belum Pak. Nggak ada. Ada. Jadi Pak Agus itu sendiri gitu, Iya. langsung. Iya. Karena kan keterangan Pak Agus kemarin melalui Udin. Di sini kan sudah lain kan, melalui Hadi dan Latif gitu ya. Ya kan beda-beda Pak. Jadi kalau Pak Agus mungkin pembicaraan Pak Udin kan kita nggak tahu Pak, karena hubungan Bapak nggak tahu. Oke. Kalau saya kan sama Pak Latif Pak. Ya. Nah, kemudian, nah ini ada tadi sudah didetailkan ya. Ada pemberian 2,1 M. Tadi itu sekaligus kan itu Pak tadi uangnya? 2,1 M itu tahapannya misalnya Pak Bupati minta 2 M Pak. Jadi Bukan, sekaligus nggak penyerahannya itu? Ya 3 kali Pak. 3 kali ya. Jadi 3 titik lokasi gitu Pak. Oke. Kemudian udah Pak. Yang 2 M? 1 kali Pak. Nah, itu bagaimana itu Pak? Kalau kira-kira uang 2 M itu di tas kah, di kardus atau di koper atau kayak apa waktu itu? Waktu itu Pak, nyerahannya kan yang 2 M itu ada di bawah jembatan PU Pak, yang saya katakan tadi. Saya nungguin jalan di samping kantor pos. Pak Rahmani menungguin jalan di muka simpang 3 PU Pak. Pak Hadi di muka PU yang mengangkat Pak Najib Pak langsung ke mobil Pak Latif, Pak Rejimne. Ya. Mobil dinas itu, Pak Latif? Ya. Mobil dinas. Oke. Nah, pada saat itu Pak Marwoto cukup jelas ya mengetahui uang itu untuk pengurusan anggaran di pusat. Kata Pak Bupati begitu Pak, cuma kemananya saya nggak tahu Pak. Oke. Pak Rahmani tahu? Pak Radi? Ya? Enggak tahu tidak Bapak waktu itu ada pengurusan DID ini di pusat? Nggak tahu ya. Baik. Nah, kemudian oke. Nomor ini yang 552 juta diambil di mobil Maliki. Nah, ini baru ini Pak, ada yang seperti ini. Semuanya Bapak cerita diambil dari rekanan. Sarip, Mujib, apa segala macam. Ini bagaimana ceritanya diambil dari mobil Maliki? Yang kerja itu Pak, keluarga Maliki JPN Group Pak. Keluarganya. Iya. Apa namanya? Cahaya Purna Nusaraya. Iya, grup itu Pak. Nah, terus uangnya ada di Pak Maliki gitu. Atau bagaimana Pak? Iya, kan pertama 750 Pak, yang mengambil Pak Latif di rumah Pak Maliki. Terus ada 250 di rumah Pak Maliki juga. Oh, 2 kali. Yang ketiga kali ya 552 Pak. Oh, oke, 552. Itu menurut saya Pak Marwoto itu punya jatah Pak Bupati sudah siap di mobil di muka kantor gitu Pak. Ya. Berarti itu sudah pimpinan lain ya? Itu sumber daya air ya? Pak Maliki ya? Bukan? Iya, tapi kan kerjaan di Bina Marga Pak. Oke, jadi Cahaya Purna Nusaraya ini pekerjaannya di Bina Marga. Iya. Oke. Itu saya mau Pak Mani itu saya temukan datang pakai jinnya namanya Pak Latif langsung Pak. 552 juta ini. Kata Pak Mani gitu. Komit ini sesuai? Kan saya nggak ngitung Pak. Oh, iya. Dalam jentingan itu Pak. Iya, nilai detailnya 552 ini dari mana Bapak tahu? Pak Mani. Ngomong. Iya. Oke. Terus pindah ke mobil. Dari mobil Pak Maliki pindah ke Pak Latif. Iya. Gitu ya. Nah, yang lain kan sudah. Sahdi tadi siapa nih Pak Sahdi? Pak Sadi itu grupnya Cahaya Sambang Sejahtera. Ya maksudnya rekanan juga ya. Ya. Ya, itu tadi yang saya perhatikan gitu kan, ada Sahdi, Sarip, tiba-tiba Maliki langsung ini yang menyerahkan begitu. Iya, karena Bapak Maliki Pak, ada nyaman menangkapnya kalau tanah yang menangkap
Ya betul Pak Latif ya. Pak Maliki itu langsung menyerahkan. Kemudian nah kami total tadi Pak ada 14 item yang Bapak jelaskan semua itu dalam BAP tadi sudah terkonfirmasi. Totalnya 11 miliar 475 juta. Dari total fee semuanya yang diterima 12 miliar 14 juta 90.250. Jadi ada selisih sekitar 539 juta 90.250. Bukan, kami hitung Pak. Kan Bapak jelaskan fee. Total fee itu 12 miliar 14 juta. Kami hitunglah rincian Bapak sampaikan. Itu semuanya 11 miliar 475 juta. Jadi ada selisih sekitar 539 juta. Gini Pak, mungkin yang terhitung itu kan di gelombang kedua itu kan kami dokumennya Pak Adi, Pak, padahal kami cuma 790, bukan 1,6 Pak itu. Yang 790 tadi. Berarti 790 dan berapa kali kepada saja Pak tadi? ya, makanya kan tadi saya tanya lagi Pak Radi. Waktu itu kan 600 800 maunya Pak. Iya. Terus saya katakan 790. Ya, jadi terhitung ini kan. Pak Radi itu yang dimaksud 800 itu ya di bulan Oktober 2020 di dalam kartus Indomie. Itu dia. Sama nggak dengan yang dimaksud Pak Marwoto tadi? Jangan sampai double Pak. Hah? Iya. Ya. Anggaran kan 52 M. Iya. 3 M di sana ada. Oke. Terus saya juga maunya 800, cuma waktu itu nggak sampai dapatkan 800, cuma 790. 790 yang disiapkan Pak Maroto. Ya. Yang Pak Radi. Tetap 800 Pak. Nah, tapi ini dihitung di sini Pak jadinya 790 tambah 800. Sementara di catatan Pak Radi juga disebutnya 800. Itu yang tadi kami maksud. 2 kali pencatatan ini Pak. Iya, jadi kami 790 Pak. Betul, Pak Marwoto 790. Ya. Dari 400 dan 390. Jelas Ya, nih. ya. Sahdi. Ya. Benhar. Ya. 790. Ya. Pak Radi pun rincinya nih 800 Pak di kardus Indomie. Berarti 800 tambah 790 gitu kan? Ya. Jadilah 1590. Nggak sampai 16 Pak. Kurang 10 juta. Iya, Ya tapi kan? Saya rekap saya dinamakan Pak. Nah. Diceritakan ya Pak. Bagaimana Pak Radi? Sama itu berarti? Ah iya. Iya, cuma rekap kami yang ada di tempat saya, rekap di nomor aja Pak. Pak Radi dalam dakwaan ini terdakwa juga didakwa menerima 1,7 M dari Pak Radi. Itu loh yang kami mau ini kan. Biar aja Pak kita hitung sama-sama aja. Kalau perlu pakai kalkulator kita kan. Jangan sampai double Pak. Pak Marwoto catatkan 800 dari Pak Radi. Betul? Pak Radi Pak. Ada di sini Pak. Keterangan Bapak. Enggak, tapi penjumlahannya enggak. Coba dijumlahkan aja, Ya, Pak. Abraham. Nah, namun Marwoto saya menyerahkan 790 juta. Abraham Radi menyerahkan 800 juta. Kan itu kepada Iya, ajudan. Itu keterangan, cuma rekap saya banyak Pak Radi enggak saya rekap Pak. Makanya sebenarnya saya cuma 10. Di Pak Radi muncul lagi Pak 800 juta ini. Pak Radi sama nggak dengan Pak Marwoto itu 800 juta maksudnya? Berarti kan berkurang ya Pak. Bukan begitu Pak. Pak Radi 800, saya 800 Pak. Ya betul, pencatatan Pak. Yang pencatatan saya enggak kita gabungan punya Pak Radi Pak. Bukan. Bapak kasih mic-nya ke Pak Radi. Coba. Pak Radi di Oktober 2020 disebutkan di sini 800 juta dalam kardus Indomie. Betul? Betul. Dari Sarip ke Latif. Ya. Betul Pak Latif? Ya. 800 juta kan?
sama nih untuk ceritanya juga untuk DID tadi ya. Di BAP Pak Maroto muncul lagi. Pak Maroto bilang dia kasihkan 790 dan Pak Radi 800 juta. Itu sama kan maksudnya? Nah, gitu loh Pak Maroto. Clear kan? Hah? Iya betul, 2020 kasih nih. Gimana Pak? Yang 800 tadi 2020 Pak. Iya betul, udah cerita 2020 kita Pak. Ya. Jadi 790 dari Pak Maroto, 800 dari Pak Radi. Ya kan? Ya. Harusnya 1,6 kurang 10 juta nih kan Pak? Iya. Ya. Kurang 10 juta. Pak. Iya. Udah kan? Clear. Berarti kan Pak Radi tidak 1,7 lagi, dikurangi 800. Karena sama kan? Itu yang kami tanya tadi Pak. Ada kesamaan pencatatan di Pak Radi dan Pak Maroto. Nah, kemudian oke, ajan Jakarta itu. Jakarta. Terus, nah tadi gimana Pak Maroto tadi? Ada selisih 500. Oh itulah tadi itu ya berarti ya selisih. Nah nanti kami hitung ulang ya. Ya baik. Maksudnya bagaimana pengacara yang mencampurkan catatan yang mana yang saudara maksudnya dikurangi? BAP Pak Pak Abraham Radi kan 1,7 ya. Total. Iya. Ya. Jelas total seluruhnya 1,7. Iya. Dari mana? Mengurangi berapa juta begitu? Ah? Bukan. Mengurangi 800 juta. Kan dari mana? Catatannya kan begini kan? Nah, 2019 768 juta. Gitu para dia. 2020 800. Ya kan? 2021 150 juta. Total 1.718 juta. Ya. Ya kan? Ini di Pak Radi kan? Ya. Nah di Pak Maroto yang 800 jutanya ini muncul lagi disebut Pak Maroto. Memang 800 juta cuma kami yang menyelesaikan 790 aja. Keterangan Pak Maroto dibaca dari tahun 2020 kan? Iya, Iya. 2020 betul. Ini jadi ada dua sumber. Pak Maroto Iya. menyerahkan 790. Iya. Pak Radi 800 juta. Ya itu uang yang tadi. Iya. Jadi tidak dihilangkan di sini. Bukan. Sementara Tadi saudara penasihat hukum berkesimpulan hilang dari 1,7. karena Ini yang poin 2 nih ya. Iya yang mulia. Ini kan diminta 1,725 tuh ya. Pertama iya. Ya kan? Iya. Tapi oleh karena dana belum turun maka akan diserahkan 1,6 kan? Masing-masing akan memberikan 800 kan? Tapi ternyata hanya Pak Abraham Hadi yang sanggup menyediakan 800. Sementara dari saksi Maroto hanya 790. 1590 ya. Nah itu. Ini kalau dari keterangan Pak Maroto ini. Ya? Iya. Nah, ini. Jadi tidak ada double penghitungan. Coba kita lihat ya, di mana di keterangannya Pak Abraham tadi. Ada ya. Oh, benar itu 2 kali. Pak Abraham Radi nomor 8 yang mulia. Poin 8 ini terkait dengan 800 juta. Ya. Kalau poin 8 nomor 8 juga ya? Ya, 8 juga. 2 kali 1 kali 4 tahun 2020. Ini kan Pak Radi sendiri ya? Yang menyerahkan ya 4 tahun 2020 800. Yaitu 1 kali 4 tahun 2020 sebesar 400 dan 1 kali 4 tahun 2021 sebesar 150 juta itu. Betul ya. Ya ini sini tidak ada loh. Aduh tentang Pak Maroto berkaitan dengan Pak Maroto menyerahkan uang 790 nggak ada. bukan yang mulia. Ah, gimana? Kan tahun 2020 nih ya. Kita melihat catatannya Pak Maroto. Oke. Di sini dicatatkan 790 dan 800. Iya, itu Pak. Cuma rekapnya kami tetap tidak hitung punya Pak Radi. Rekapnya itu coba nanti dihitung lagi deh Pak. Izin yang mulia. Kalau Pak Abraham Radi hanya tahu yang dia berikan,
Marwoto juga tahu yang diberikan Pak Radi, sehingga di BAP Pak Marwoto yang diberikan Pak Marwoto plus yang diberikan Pak Abraham Radi. Nah, sehingga bisa dia menjumlahkan yang 159 ini, bukan berarti ada double 800, sehingga penghitungan kita sudah berdasarkan pencatatan ini. Kalau Abraham Radi tahunya cuma 800 dia gitu. Makin berkurang. Tapi kalau Pak Marwoto tahu dia 790 dan Abraham Radi 800, bukan punya Abraham Radi kita hitung dua, malah dengan dua kesaksian ini memperkuat bahwa 800 itu memang ada, bukan 800 kali dua. Itu yang mulia. Jadi yang saya tahu ini dari keterangan Muhammad dan pihaknya itu tadi bahwa awalnya kan cuma 7 ya, tapi kemudian disepakati hanya 1,6. Masing-masing akan memberikan separuh-separuh. Ternyata yang bisa menyediakan dana adalah Pak Radi sebesar 800 sesuai dengan kesepakatan, sementara Marwoto hanya 790. Dan dari keterangan berita acaranya Pak Radi itu juga hanya menyebutkan dia aja yang menyerahkan sebanyak 2 kali, pertama tahun 2020 yaitu sebesar 800 dan 2001 sebanyak 190, dan tidak ada penerangan tentang Pak Marwoto. Ya. Nah, ini double-nya di mana Pak ya? Saya juga kurang juga nih. Ya, berarti dihitung 790. Kami mau hitung ulang lagi nih, Bunda. Bukan dihitung 1590. Kami sandingkan begini ya mulia. Ini judul proyek, ini nilai kontrak, ini pengusaha yang menang, ini fee yang diberikan. Ketemu angka 12 miliar. Ini penggunaan versi Pak Marwoto BAP. Ketemu 11 miliar. Masuklah 800 juta itu dalam hitungan itu. Makanya loh kok di Pak Radi juga muncul lagi 1,7 miliarnya gitu, yang 800 tadi gitu. Ini yang mau kami inikan gitu ya mulia. Supaya tidak dua pencatatan. Ini makanya kami hitung lagi, dikeluarkan 800 itu. Yang mulia, kalau begitu kan kesimpulan penasihat hukum silakan. Tapi keterangan saksi ya begini keterangannya. Jadi juga jangan dipaksakan untuk merubah Bukan, iya. Menjadikan bahan pembelaan. Iya. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh penuntut umum ya biro itu sesat. Ya, begitu ya. Daripada kita beradu di sini, berkutat di sini, nggak selesai nih. Ya kan? Nanti toh akhirnya kan terbukti atau tidak perbuatan itu dilakukan. Iya. Masalah kerugian itu bisa saja sekitar kurang lebih. Ya. Kalau memang terbukti ya. Baik. Kita akan membuktikan kesalahannya, perbuatan dia benar seperti yang didakwaan jaksa atau tidak. Iya. Ya, masalah putri saya katakan tadi bisa saja sesuai dengan apa yang didakwaan Pak Jaksa, bisa juga kurang lebih. Ya, oke silakan. Baik, terima kasih mulia. Ya kami tidak memaksakan, tapi kami kan mengkonfirmasi. Pak Marwoto tadi bilang ya sama itu ya Pak Marwoto ya 800 juta itu Pak Radi ya sama. Nah kemudian Pak Radi tahu itu tadi yang 800 juta itu untuk apa tadi? Hah? Ya DID tadi kan? Ya baik sama. Kemudian ya ya baik itu tahun 2020 ya Pak Marwoto ya. Oke. Nah ini 2021 ini memang sama sekali tidak ada yang diserahkan ke Latif atau Hadi. Sehingga saya nggak ada. Sama sekali nggak ada ya. Berarti semuanya untuk penegak hukum ini tadi, Kejati, Kejari, Polda, Polres, LSM dan wartawan. Semuanya. Hah? Operasional Ya. semua di lapangan. 1.820 juta. Gitu ya. Baik. Nah, Pak Marwoto, sepengetahuan saksi ya, dari penerimaan fee dari para rekanan tadi, ya Pak Marwoto, ada tidak yang berbentuk US dollar Amerika?
Saya nggak tahu persis Pak, yang pasti saya menyampaikan apa teman-teman mengobrolkan dalam grup ya 100 rupiah. Rupiah. Iya. Maksudnya Pak Marotos ini pernah melihat nggak ada itu dolar Amerika? Saya Nggak pernah lihat juga ya. Baik. Nah, selama itu Pak Marwoto menjabat di Bina Marga ya, dan mengetahui adanya pemotongan atau fee proyek ini, bagaimana pengetahuan saksi hasil dari pekerjaan para rekanan ini di lapangan? Alhamdulillah pekerjaan karena kami khususnya saya sendiri dan Pak Rahmani ada di lapangan Pak, alhamdulillah pekerjaan tetap bagus Pak. Walaupun ada potongan-potongan begitu, Iya. tetap bagus. Iya. Nah, kemudian nah, dari 13%-nya ada di BAP 29 ini. Bagaimana ceritanya nih Pak? Ada juga untuk Pokja itu 1% bagaimana itu? Memang ada dibagi-bagi seperti ini Pak persentasenya ini? Yang mana itu Pak? Ya di BAP saksi nomor 29 ada 1% ini untuk Pokja. Apa seperti itu? Jadi Pak, waktu itu saya tahunya malah waktu ada OPC. Nah, jadi di Ibu Wiria Pokja Mas sama saya itu ada menyerahkan uang pemberian rekanan Pak. Saya baru terkejut ada itu karena kita nggak tahu sebenarnya Pak. Tahunya setelah ada OTT juga Jakarta itu ternyata di Bohemia kita sendiri ada di itu Pak, dan saya baru tahu ya kejadian itu Pak. Ada uang di Bu Khairia? Ya. Oke. Nah dari persentase itu Pak ya, mulai 10% sampai 13%, itu nggak ada bagian Pak Kabid, Pak Kadis? Di dalam bagiannya Pak, di dalam kata itu kan ada honor Pak. Bukan Pak. Iya, makanya Honor ya honor itu hak. iya. Maksudnya bagi-bagi persentasenya ini loh Pak, ada tidak? Nggak ada Pak. Ah betul. Iya. Kami nggak pernah, makanya saya sudah sampai tadi pekerjaan 18 miliar, dia memberikan sebuah rokok 1 biji sama. Udah ya. Ya. Kalau Pak Rahmani gimana Pak? Perkumpulan para kabit tadi bagaimana? Tidak pernah membahas itu Pak? Masing-masing. Oke. Nah, kemudian sepengetahuan Pak Marwoto lah, Pak Radi dan Pak Rahmani itu pernah tidak Pak Bupati ini langsung bertemu dengan para rekanan ini bernegosiasi komitmen fee dan sebagainya? Kalau saya kurang tahu. Pak Radi pernah lihat tidak? Pak Rahmani tidak pernah ada ya? Baik. Atau pernah tidak para rekanan ini langsung ngantar ke Pak Bupati uang gitu? Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah. Pak Radi nggak pernah lihat juga ya sepanjang ini. Nah kemudian BAP 31 ini Pak Marwoto yang TPPU minta uang 25 juta untuk mediasi komisi informasi. Apa ini Pak? Ada Ya. biaya di komisi informasi publik itu, ada biaya Jadi waktu itu gugatan? Pak, ada aduan dari LSM peta namanya Pak Ansari, itu mengadukan sampai ke komisi informasi. Waktu itu sebenarnya aduan itu adalah yang dituju adalah BAP kepala dinas Pak. Siapa itu? Pak Maliki. Oke. Nah, waktu itu Pak Maliki nggak tahu kayak apa caranya, ilmunya, jadi Pak Maliki mengolah surat kuasa pada saya dan Pak Rahmani Pak menghadiri komisi informasi Di Banjarmasin ini berarti? di provinsi Pak. Provinsi ya. Di Lombok. Berangkat berarti Ya. Pak Rahmani. Jadi waktu itu kita pikir waktu itu sama Pak Rahmani kan pas ada saya minta berarti dikasih 25 juta Pak. Saya ngambil juga Pak Rahmani berdua Pak, dikasih oleh Pak Hadi Edidan. Nah, saya bawa ke situ Pak untuk mediasi, artinya kata hakim dikasih kesempatan untuk mediasi Pak. Jadi sama Pak Rahmani kami berpikir Pak,
karena ada kuasa dari WRT. Kalau kita sidang sampai PT UN, kami kerjanya kapan Pak? Di lapangan kapan? Gitu Pak. Jadi waktu adalah mediasi, akhirnya dengan Bang tadi clear Pak sekali. Oh, damai. Iya. Pelapor tadi. Iya. Oh, oke. Udah selesai ya? Clear Pak. Iya. Habis itu saya laporan Pak Bupati. Artinya kalau untuk komisi informasi itu Pak, seharusnya yang ditangani bukan langsung Pak dinas terkait sesuai dengan surat edaran Kementerian PU, seharusnya ada dari pihak Kominfo bagiannya gitu Pak. Baik. Bupati ya kalau dikoordinasikan ya saya coba koordinasi dengan KP Kominfo, tapi ya maksudnya saya harus kerja siang malam terus Pak, ada yang lain kemana, saya bilang itu tadi diam aja saja Pak. Ya. Nah, ini terkait dengan rekanan-rekanan pemenang lelang ini, Pak Maroto. Apakah semua pemenang lelang itu adalah rekanan yang sepakat dengan komitmen fee? Ini juga Pak. Oh, Kadang-kadang di awal sepakat pelaksanaannya, makanya ada keluarga ya itu udah tahu mulai awal perhitungannya itu adalah dikalikan nilai baku. Ternyata kaliannya dia mengalihkan nilai baku motor pajak juga Pak. Jadi ada juga yang ngasih 5%, Pak. Saya laporan Pak Bupati juga jembatan Melangani Pak. Waktu itu karena dukungan kerja tahun 2019 antara Pak Bupati dan di daerah, saya ada di situ dan pengalamannya ada, jembatan itu kan sudah mau untuk sekali karena mau nggak mau jadi ya akhirnya ngasih 5% juga nggak terima Pak. Yang penting kelasnya itu selesai dengan baik Pak. iyalah. Jadi banyak keterangannya sudah terwakili Pak Marwoto ya, Pak Rahmani dan Pak Radi. Terakhir ini Pak Rahmani dulu, kasih mic dulu lah. Jangan Pak Marwoto ini dominan ya. Sudah berapa lama Pak di PNS di HSU? Bulan Juli pensiun. Oh, sudah pensiun ternyata ya. Nah, Pak Rahmani mengetahui Pak Abdul Wahid ini sebagai bupati setidaknya sudah 9 tahun lah ya, 2 periode. Bagaimana yang Bapak ketahui pembangunan di Hulu Sungai Utara sampai tadi? Ya? Maju. Apalagi kira yang Bapak ketahui? Itulah yang sesuai dengan pekerjaan kita. Tidak pernah ada permasalahan Bapak dengan Pak Bupati ini selama bekerja ya? Tidak ada ya. Pak Radi? Ngomonglah, apa yang kira-kira Pak Radi ketahui? Alhamdulillah benua ada peningkatan dan segi pembangunan baik jalan maupun gedung-gedung. Oh, ada yang baru, gedung-gedung perkantoran gitu ya? Iya, iya. Pak Marwoto, bagaimana? Jadi Pak, selama Pak Bupati Abdul Wahid 2012 sampai 2022 ini semua jalan sudah hampir 90 connect Pak. Tinggal pembangunan di dalam ya, jembatan-jembatan pun yang dahulu nggak bisa lewat motor nyebrang, sekarang sudah bangun truk seberang seperti Robilimbung, semua udah truk sudah nyebrang Pak. Karena saya hitung-hitung selama Bupati ini bangun jembatan sudah hampir 25 jembatan Pak. Itu menghubungkan antar kecamatan Ya, atau? kecamatan buka akses baru Pak. Tapi jalanannya masih bergelombang begitu? Jalanan yang mana Pak? Kalau untuk HSU rata-rata sudah bagus Pak. Udah bagus ya. Kalau yang bergelombang itu jalan nasional. Nah, jalan nasional itu ya. Iya, kan bukan wewenang kami Pak. Iya. Bukan jalan kabupaten tuh ya? Iya. Iya. Tanggung jawab pemerintah PU pusat berarti. Iya. Iya. Baiklah, cukuplah. Terima kasih Pak Rahmani, Pak Marwoto, Pak Radi, Pak Latif. Mungkin nanti ya. Cukup ya, Mulai. Untuk PHD ya. Cukup. Baik ya, mau sedikit saya sedikit.